Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu penyesalan berujung bunuh diri. Bagaimana kisahnya? Daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Arga Danendra Aditya Warman. Suara itu muncul terdengar di pengeras suara aula hotel terkenal di kota pinggiran Pantura. Akhirnya setelah 4 tahun menempuh pendidikan di bangku kuliah, aku bisa menyelesaikan semuanya dengan cukup memuaskan. Selamat ya sayang. Semoga langkah kedepannya kamu bisa menjadi orang yang sukses. Bapak dan juga ibu memberikan selamat dan juga diikuti oleh teman-temanku yang lain. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Arga Danendra Aditya Warman. Saat ini aku baru lulus perguruan tinggi di salah satu kota di Jawa Barat, pinggiran Pantura tepatnya. Aku dibesarkan dari keluarga multikultural. Ayahku dari Bogor dan ibuku dari Cirebon. Sama-sama Jawa Barat, tapi berbeda adat istiadat. Kamu gak ada kegiatan hari ini, Arga? Bapak bertanya kepadaku. Usia bapak yang tidak lagi muda akhirnya mengharuskannya pensiun sebagai guru di salah satu sekolah negeri di kota ini. Sehingga kini aktivitasnya lebih banyak di rumah menggembalakan beberapa ternak yang memang kami pelihara. Arga mau cari kerjaan, Pak. Rencana siang ini mau ke kota bareng Andi. Timbalku pada bapak. Bapak hanya mendengarkan sekilas karena terlalu asik dengan binatang peliharaannya. Nyari kerja jangan neko-neko ya nak. Kalau ada lowongan kamu masukin aja dulu. Yang penting kamu dapat kerjaan toh. Tiba-tiba saja ibu menimpali percakapanku dengan bapak. Baik bu, jawabku singkat. Ar, lo udah siap belum? Tanya Andi di luar pagar rumah Arga sambil menunggangi kuda besinya. Iya bentar men, ini tinggal pakai sepatu doang. Timbal Arga yang memang telah mempersiapkan semuanya. Aduh, anak-anak ibu udah cakep-cakep. Hati-hati di jalan yole. Kalau ada lowongan langsung dimasukin saja. Jangan nyari yang macam-macam. Cuma itu pesan yang keluar dari mulut ibu. Baik bu, ucapku dan Andi berbarengan. Kemudian terdapat tulisan dicari marketing atau sales butuh cepat, hubungi Bapak Andri 0878 sekian-sekian. Tulisan itu terpampang di belokan jalan keluar desa. Entah apa pekerjaan yang dimaksudkannya. Gak ada salahnya kita coba dulu masukin ke situ yuk. Aku antusias karena tidak ada salahnya kita mencoba. Boleh juga. Cuma itu kata yang keluar dari mulut Andi. Tanpa menunggu lama, segera aku buka HP dan coba aku telepon nomor yang tertera di iklan itu. Halo? Suara di seberang sana membuka pembicaraan. Halo? Ini dengan Pak Andri? Aku mulai menimpali pembicaraan nomor yang ku telepon dengan sedikit terbata. Maklum, ini pengalaman pertamaku mencari kerja. Iya benar, ada yang bisa saya bantu? Kembali suara di seberang sana menimpali. Apakah benar Bapak sedang mencari karyawan untuk sales atau marketing, Pak? Tanyaku. Saya dan juga teman saya tertarik jika memang benar adanya, kataku penuh antusias. Oh benar mas, kami memang sedang mencari karyawan baru. Jadi memang kalau mas mau, mas bisa datang aja langsung ke kantor kami di jalan ini. Dengan lengkap, Pak Andri memberikan alamat perusahaannya dengan lengkap mantap. Akhirnya aku dan juga Andi mencoba menuju kantor yang dimaksud. Jika dilihat dari alamatnya, jaraknya hanya sekitar 1 jam perjalanan dari tempat kami berada. Jadi tanpa menunggu lama, Andi segera memacu kuda besinya memecah jalanan Pantura yang cukup menantang. Tok tok tok. Aku mulai mengetuk pintu satpam yang tertutup rapat. Jika sesuai dengan alamat, maka ini adalah perusahaan yang dimaksud. Perusahaannya tidak terlalu besar dan cukup tertutup pagar yang tinggi. Hanya pos security saja yang bisa kami lihat dari luar. Assalamualaikum.
Aku mencoba pembicaraan saat salah satu anggota security itu keluar dan mengamati kami dari atas sampai bawah. Kumisnya yang cukup tebal dan juga badan tegap dan juga tegas membuat kami segan berbicara dengannya. "Waalaikumsalam, ada perlu apa ya mas-masnya ini?" jawab security itu dengan ramah. "Kita ada janji pak, dengan Pak Andri. Kita dapat alamat ini dari beliau," timpal Andi tanpa ragu. "Oh, mas sudah janji dengan Pak Andri? Kalau begitu silakan masuk. Kantornya ada di pintu ketiga." Terang security itu mempersilahkan kami masuk dan menunjukkan ruang kantor Pak Andri berada. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Aku perlahan mengetuk pintu dengan yakin. Pintu ketiga, sesuai dengan instruksi dari Pak Security itu. Tiba-tiba, pintu itu dibuka oleh wanita cantik sekali yang aku bisa menebak seumuran denganku. "Waalaikumsalam. Mau ketemu Pak Andri ya mas? Silakan masuk. Mohon tunggu sebentar di sini ya," katanya dengan lembut. Lalu kemudian seraya mempersilahkan kami duduk di sofa yang memang disiapkan untuk tamu. Tanpa menunggu lama lagi, akhirnya seorang bapak-bapak yang aku bisa tebak seumuran dengan bapakku keluar bersama wanita tadi. "Pak, ini ada yang mau ketemu bapak," ucap wanita itu sambil ikut duduk di sofa sebelah Pak Andri duduk. "Andri," terangnya singkat, sambil mengulurkan tangan seraya memperkenalkan diri. "Saya Arga pak, dan ini teman saya Andi. Kamu yang tadi telepon bapak," ucapku memperkenalkan diri. Jika dilihat dari perangainya, Pak Andri ini orang yang cukup tegas. Mungkin dia pemilik perusahaan ini. Jadi kalian benar-benar tertarik dengan pekerjaan ini? Pak Andri memastikan kembali kepada kami. Tanpa berpikir panjang, aku dengan mantap menjawabnya. "Benar pak, kami sangat tertarik." Aku selalu ingat kata-kata ibu sebelum berangkat tadi. Kalau ada lowongan masukin aja dulu. Yang penting kan dapat kerjaan dulu. Hatiku membatin. "Tapi kalian bukan untuk bekerja di sini. Jika kalian memang tertarik, kalian akan bekerja di luar pulau," tanya Pak Andri sambil sedikit tersenyum kepada kami. "Kami siap pak untuk ditempatkan di mana saja." Tanpa berpikir panjang, aku langsung menjawab pertanyaan dari Pak Andri. "Tapi Ar, apa kita nggak bicarakan dulu sama orang tua kita?" Andi sedikit kecewa dengan jawaban yang keluar begitu saja dari mulutku. "Tidak apa-apa Andi, orang tua kita ya pasti tidak masalah jika kita di luar kota. Hitung-hitung sambil cari pengalaman kerja juga," timbalku dengan enteng. "Ngomong-ngomong, kita akan ditempatkan di mana pak?" tanyaku sedikit penasaran kepada Pak Andri. "Kebetulan kita baru buka kantor cabang di kota. Itu ada di Pulau Kalimantan. Bagaimana? Apa kalian masih tertarik?" tanya Pak Andri dengan senyum khasnya yang mengembang. "Jika memang kalian tertarik, kalian bisa datang lagi ke sini besok jam 8 pagi. Saya akan training kalian dulu selama 1 hari," jelasnya panjang lebar. Tanpa banyak pertanyaan, aku pun dan juga Andi segera undur diri dari kantor bercat kuning pucat itu. Tepat pukul 7 malam akhirnya aku tiba di rumah setelah keliling-keliling kota mencari pekerjaan lain. Siapa tahu masih ada pekerjaan lain yang mungkin bisa aku pertimbangkan juga. Namun sayang, semua kantor yang kami datangi tidak ada yang memberikan pintunya terbuka untuk kami masuki. "Bu, aku sudah diterima kerja bu. Mulai besok, aku akan training di kantor selama 1 hari. Setelah itu akan ditempatkan di kantor cabang." Aku membuka pembicaraan saat kami semua makan malam di meja makan. Mendengar penjelasanku, ayah dan juga ibuku langsung tersenyum bahagia. Akhirnya anak bapak sudah benar-benar dewasa, sudah bisa mandiri. "Bapak bangga sama kamu Ar." Kata-kata bapak benar-benar membuat aku semakin percaya diri menerima pekerjaan baruku itu. "Memangnya di mana nak kantornya? Kamu kerja apa?" timbal ibu sedikit penasaran dengan kerjaan yang baru kudapatkan. "Marketing bu." "Ya salah segitu, rencananya aku dan juga Andi akan ditempatkan di Kalimantan, kantor cabang yang baru," jelasku dengan sedikit terkejut. Bapak memastikan apa yang kuucapkan tidak salah didengarnya. "Kalimantan? Apa tidak sebaiknya kamu cari pekerjaan lain saja nak, yang dekat-dekat daerah sini saja dulu? Atau kalau memang susah, kamu bisa cari kerja sama bapak. Kita buka peternakan ayam atau burung puyuh." "Kalimantan itu jauh nak, bapak juga sudah tua. Apa tidak sebaiknya kamu pikirkan lagi, cari yang dekat-dekat di sini saja?"
supaya bisa menjaga bapak sama ibu. Dengan panjang lebar, ibu sedikit ragu jika aku menerima pekerjaan baruku itu. Tapi hati ini sudah bulat sekali. Aku tetap harus menerima pekerjaan baruku itu, daripada aku harus jadi pengangguran yang justru jadi beban kedua orang tuaku. Tetapi tekadku sudah bulat, Pak, Bu. Aku akan ambil pekerjaan itu. Insya Allah, jika memang sudah rezekinya, semua akan mudah kan, Bu? Bukannya kita tidak boleh pilih-pilih pekerjaan. Yang penting itu halal kan, Pak? Aku sedikit cerewet meyakinkan orang tuaku. Kalau Bapak tidak masalah, Nak. Kamu juga kan sudah dewasa. Kamu bisa tentukan pilihan kamu sendiri. Tapi satu pesan Bapak, di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Hormati adat istiadat dimanapun kamu berada. Hanya itu yang keluar dari mulut Bapak. Tapi Pak, Ibu terlihat tidak setuju dengan pendapat Bapak. Tapi karena Bapak telah mengizinkan, dengan berat hati Ibu ini akhirnya mengizinkan aku untuk mengambil pekerjaan itu. Arga, ayo berangkat, teriak Andi di luar pagar telah menunggu Arga. Memang Arga dan juga keluarganya hidup cukup pas-pasan. Bisa kuliah sampai selesai saja Arga sudah sangat bersyukur. Jadi untuk pergi kemanapun biasanya Arga diantar sahabatnya yaitu Andi. Bentar Di, timbal Arga sambil menyalami kedua orang tuanya sebelum pergi menuju kantor barunya untuk training. Hati-hati di jalan ya Nak. Ibu mengulurkan tangannya setelah sebelumnya aku mencium punggung tangan ayahku. Jam 8 pagi, aku sudah tiba di kantor baruku. Sesuai yang dijanjikan, Pak Andri telah menunggu kami di sofa yang sama saat pertama kali aku datang ke kantor ini. Dia dengan wanita cantik itu menyambut hangat kami. Akhirnya kalian datang juga. Jam berapa ini? Tanya Pak Andri saat kami masuk ke kantor. Jam 8 Pak, kita datang 30 menit lebih awal, apakah kita terlambat? Tanya Andi dengan muka sedikit kecewa. Tidak, kalian ini datang lebih cepat. Saya suka karyawan teladan seperti kalian. Kalian akan di training Anita. Dia asisten pribadi saya. Jadi kalian jangan macam-macam ya. Pak Andri tertawa kemudian berlalu meninggalkan kami berdua. Dengan Anita tentunya, gadis yang ku taksir hanya setahun lebih tua dari kami. Dengan kulit sawo matang dan paras yang cantik, membuat siapa saja betah berlama-lama dengannya. Silakan, masnya pelajari ini ya. Kita hari ini hanya belajar ini saja. Nanti di kantor cabang juga udah ada Mbak Ayu. Beliau sudah lebih dulu ke sana sekitar 1 bulan lalu. Nanti di sana diajarin lagi sama beliau. Terangnya dengan lembut, benar-benar membuat hati ini dak-dikduk. Baik Mbak cantik, kudaku pelan yang membuatnya tersipu malu. Ya walaupun bisa dibilang aku memiliki tubuh atletis dan muka yang cukup ganteng katanya, tapi aku belum pernah sekalipun berpacaran selama kuliah. Walaupun banyak yang iseng padaku, tapi aku tidak pernah memperdulikan mereka. Aku sadar diri dengan kondisiku. Aku tidak mau jika pacaran hanya akan merusak fokusku dan membuat kuliahku sia-sia. Silakan kalau mas-masnya mau bikin kopi, ada di pantry sebelah sana. Ucap wanita seraya menuju ke pintu di depan kami. Dan kalau dibaca dengan jelas, tertulis di atas pintu itu dengan tegas pantry. Training hari ini tidak begitu melelahkan, ditambah ditemani Anita yang membuat training ini sangat menyenangkan. Tapi tanpa terasa, kulirik jam telah menunjukkan pukul 4 sore. Artinya, hari ini harus ditutup dengan kedatangan Pak Andri dari arah ruangannya. Kalian besok libur ya? Saya minta KTP kalian dikopi sama Anita ya sebelum pulang. Besok kalian bisa siap-siap packing. Lusa pagi mungkin pesawat kalian akan mengantarkan kalian ke kantor baru. Nanti kalian akan dijemput Ayu di bandara. Pak Andri dengan jelas memberikan arahannya pada kami. Tanpa menunggu lama-lama, kami kemudian memberikan KTP kami kepada Anita untuk difotokopi. Kamu sudah benar-benar yakin, Nak? Ibu bertanya dengan cukup serius kepadaku. Yakin, Bu? Arga sudah yakin dengan keputusan yang Arga ambil. Jawabku singkat sambil terus merapikan 2 buah tas lusuhku. Beberapa potong baju, celana, dan perlengkapan pribadi aku masukkan ke dalamnya.
Kamu di sana jangan macam-macam ya gak? Kalau ada waktu telepon bapak sama ibu, jangan kebanyakan begadang. Sayangi badan kamu. Ayahku menimpali dari ruang tamu sambil menikmati kopinya. Siap pak, sahutku dengan singkat. Tanpa terasa hari ini berjalan begitu cepat. Semua barang yang aku yakin akan diperlukan telah aku packing dalam tas lusuh itu. Semua sudah siap. Pak Andri bertanya pada kami. Aku dan juga Andi sudah ada di kantor lebih pagi dari biasanya. Pukul 7.30 aku sudah di kantor di antar dua ojek pangkalan yang sehari sebelumnya telah kami pesan. Sudah bos, kita udah siap berangkat ke Kalimantan, timbal Andi mantap. Wah gitu dong semangat, saya suka semangat anak muda seperti kalian. Tak kalah semangat, Pak Andri menimbali Andi. Di sana jaga sikap yo, semoga kalian sukses. Ini nomor telepon Ayu, nanti setelah di bandara kalian telepon saja. Tadi sudah saya informasikan kalian berangkat hari ini. Pesawat akan berangkat pukul 12 siang. Pukul 3 atau 4 sore kalian sudah sampai di Kalimantan. Sebentar lagi supir akan mengantarkan kalian ke Bandung. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian telepon saja Anita, ini nomornya. Terang Pak Andri panjang lebar dengan wajah tersenyum ramah. Aku segera ambil kertas yang disodorkan Pak Andri, berisi nomor Bu Ayu dan Anita, buat jaga-jaga jika ada masalah selama perjalanan. Terima kasih Pak, ucapku ramah. Kalian sudah paham kan? Pak Andri balik bertanya kepada kami. Paham Pak, jawabku dan Andi kompak. Halo selamat siang. Suara di seberang sana akhirnya menjawab. Setelah 3 kali aku telepon tidak diangkat. Akhirnya Bu Ayu mengangkat telepon dariku. Selamat siang, ini dengan Ibu Ayu. Aku membuka obrolanku dengan Bu Ayu. Ya jika ini benar, sesuai dengan nomor yang aku terima dari Pak Andri adalah ini nomor Bu Ayu. Benar, maaf ini dengan siapa ya? Jawabnya singkat. Saya Arga Bu, kami dari PT Mulia ini. Sesuai instruksi Pak Andri, saya diminta menelepon ibu setelah sampai di bandara. Terangku panjang lebar. Oh, mas ini yang mau kerja di cabang baru ya? Di situ supir kantor sudah ada. Sebentar saya kirim nomornya ke nomor kamu ya. Kamu telepon saja dia. Tadi infonya dia di depan warung bakso. Terang Bu Ayu. Baik Bu, jawabku dengan singkat. Tanpa menunggu lama, HP ku berbunyi tanda SMS masuk. Langsung kucatat nomornya dan ku telepon supir kantor yang bernama Yadi itu. Halo Pak Yadi, saya Arga dari PT Mulia Pak. Aku membuka pembicaraan dengan orang di seberang sana. Oh iya Pak, saya sudah menunggu di warung bakso. Dari parkiran ke kiri saja di 2F. Terang Pak Yadi. Mungkin karena kebetulan atau memang Pak Yadi yang parkir di tempat yang strategis. Tanpa harus berputar-putar, aku langsung menemukan Pak Yadi yang sedang minum kopi dan mobilnya terparkir tidak jauh dari sana. Mas Arga? Tanya Pak Yadi saat aku dan Arga mendekati dengan membawa masing-masing 2 tas lusuh. Iya Pak, jawab kami singkat tapi kompak. Ayo kita jalan Mas. Pak Yadi langsung mengambil tas kami dan dimasukkan ke bagasinya. Tanpa menunggu lama, akhirnya kami pergi dari bandara menuju kantor baru kami. Selama perjalanan, Pak Yadi banyak berbicara, orangnya supel dan cukup kocak juga. Tanpa butuh waktu lama, kami langsung akrab mengobrol dengannya. Perjalanannya berapa lama Pak? Aku bertanya pada Pak Yadi yang sedari tadi terus bercerita tentang kota ini. Kurang lebih 2 jam Mas, ini kan di kotanya, nggak terlalu jauh kok. Terang Pak Yadi singkat. Tanpa bertanya lagi, aku membuka HP dan menulis pesan untuk kedua orang tuaku. Pak, Bu, aku sudah sampai di Kalimantan. Bapak sama Ibu baik-baik di kampung ya? Ku kirimkan pesan singkat itu ke HP Bapak. Tanpa sadar selama perjalanan, aku dan Andi ini tertidur. Sudah sampai Mas. Tiba-tiba Pak Yadi membangunkan kami. Aku dan juga Andi hanya celingukan saat kami tiba di kantor baru. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore saat kami tiba di kantor. Biar saya turunkan tasnya ya Mas. Tiba-tiba Pak Yadi kembali mengagetkan kami yang masih belum sadar sepenuhnya. Gak usah Pak, terima kasih. Timbal Andi saat Pak Yadi akan menurunkan tas kami. Kalian tunggu sebentar ya Mas, saya panggilkan Bu Ayu. Tanpa menunggu persetujuan,
Pak Yadi langsung masuk ke dalam ruangan yang ku yakin ruangannya Bu Ayu, supervisor kami selama di kantor baru ini. Beliau adalah orang kepercayaannya Pak Andri, itu yang ku dengar dari Anita. Selamat sore, Bu Ayu kemudian mengagetkanku yang sedang duduk sambil membaca koran yang diletakkan di samping meja itu. Siang Bu, saya Andi dan ini Arga, jawab Andi mantap. Setelah mengobrol basa-basi dengan Bu Ayu, akhirnya kami diantarkan oleh Pak Yadi ke bangunan di belakang kantor. Bangunan yang menyerupai kos-kosan dengan 10 kamar itu merupakan mes untuk pegawai. Itu memang disediakan Pak Andri untuk pegawai seperti kami yang jauh dari kampung halaman. Selamat sore Bang. Wah kayaknya pegawai baru ya Bang. Sapa Mbak Sri saat aku dan juga Andi sedang merapikan kamar mes kami. Kamarnya tidak terlalu besar tapi sudah sangat bersih dan ya terlihat nyaman sekali. Iya Mbak, kita baru sampai hari ini. Tadi diantar Pak Yadi ke kamar sini. Salam kenal ya Mbak, saya Arga dan ini teman saya Andi. Timbalku memperkenalkan diri sambil menyalami Mbak Sri yang sedang sibuk menyapu halaman. Iya Mas, saya Sri, panggil saja Mbak Sri. Saya istrinya Mas Nur. Kerja di sini juga Mas, sambung Mbak Sri sambil berlalu ke belakang kamarnya. Hari ini pertama di kamar ini aku dan juga Andi bisa tidur dengan sangat nyenyak. Di kamar ini tersedia 2 ranjang yang disetting berseberangan dan peralatannya juga sudah tersedia dengan lengkap sekali. Selamat pagi Mas, saya Mas Nur. Mas Nur membuka percakapan saat aku membuka pintu depan sambil siap-siap untuk pergi bekerja. Mulai hari ini, aku telah resmi bekerja di kantor baru ini. Dan jika tidak salah, Mas Nur adalah rekan kerjaku dan Andi yang telah lebih dulu kerja di sini. Selamat pagi Mas, saya Arga. Saya baru di sini Mas. Timbalku seraya mengulurkan tangan menyalami Mas Nur. Iya Mas Arga, kemarin istri saya juga sudah cerita. Kebetulan kemarin saya ada kerja di luar kantor, pulang juga larut malam. Jadi nggak sempat ketemu Mas Arga sama Mas Andi di kantor, terang Mas Nur. Gimana Mas, kerasan tinggal di sini? Ada kejadian-kejadian ganjil gak Mas? Mas Nur melanjutkan bicaranya. Kejadian ganjil gimana Mas? Aku menjawab dengan heran. Karena sehari menginap di sini, aku atau mungkin Andi tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tanpa bicara lagi, Mas Nur langsung masuk ke dalam dan menutup pintu kamarnya. Orang aneh? Aku membatin dalam hati. Tidak terasa hari-hari kami lalui di kantor ini dan bulan berganti bulan. Tidak ada kejadian ganjil yang ku alami di kamar ini. Sampai suatu hari, saat itu musim hujan mulai melanda negeri ini. Walau kota kami juga terkena musim hujan, tapi intensitas hujan di sini tidak seperti di kampung halaman. Hanya malam hari hujan mulai turun dengan lebatnya. Kak, kemarin aku dengar ada perempuan nangis di kamar mandi. Tapi saat aku lihat nggak ada siapa-siapa tuh. Aku mau bangunin kamu tapi kasihan tidurnya nyenyak banget soalnya. Tiba-tiba Andi ini bercerita pengalamannya ketika malam itu, yang menurutnya ada hal ganjil di kamar ini. Ah, itu mah perasaan kamu aja kali. Lah aku aja malam itu ke toilet kok, malah gak ada apa-apa. Bukannya kamu juga tidur gitu di dalam selimut? Aku menimpali Andi yang terlihat kurang nyaman duduk di ranjangnya. Jangan-jangan mimpi kali, ledekku. Memang aku tahu, Andi orangnya penakut. Saat di kampung saja dia gak berani kalau ke masjid malam-malam tanpa ditemani bapaknya. Enggak lah swear, aku dengar suara cewek loh, nangis dia. Andi berusaha meyakinkanku jika dilihat dari matanya, ada ketakutan di sana dan di hati kecilku juga. Aku percaya dengan perkataan Andi. Tapi karena aku tidak menyaksikannya sendiri, ya aku hanya menganggap itu hanya halusinasi Andi saja. Udah Andi, kamu kok parnoan gitu? Kita di sini bukan cuma sehari 2 hari. Kita udah mau 4 bulan tinggal di sini. Ditambah Mas Nur sama Mbak Sri juga nggak pernah tuh digangguin macam-macam kan? Mungkin cuma salah dengar aja. Aku berusaha meyakinkan Andi. Tanpa banyak bicara lagi, aku langsung rebahan di kasur dan coba menutup mata.
Kulirik jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah waktunya aku berkelana ke alam mimpi. Ditambah besok pagi sekali aku ada janji dengan klien untuk membahas proyek baru kami di kota tetangga. Baru sekitar 5 menit aku memejamkan mata. Tiba-tiba aku mendengar lirih suara perempuan menangis di dalam kamar mandi. Aku coba dengar baik-baik, suara itu kemudian hilang. Aku salah dengar paling. Gara-gara cerita si Andi nih, aku jadi parno sendiri. Batinku dalam hati. Kulirik seberang ranjangku, Andi telah terlelap dengan selimut menutup seluruh tubuhnya. Kemudian terdengar suara itu kembali, dan itu terdengar dengan sangat lirih suara tangisannya. Aku tajamkan lagi pendengaranku, suara itu kembali hilang. 1 jam kulirik sudah pukul 11:45. Hujan mulai reda. Suasana sangat hening sekali malam itu, sehingga semua suara di ruangan ini terlihat jelas. Begitu juga suara nafas Andi yang cukup keras dengan dengkurannya. Saat aku kembali mencoba memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara orang mandi. Aku cukup parno kali ini. Setelah sebelumnya aku mendengar wanita menangis, sekarang aku mendengar orang mandi di tengah malam seperti ini. Apa-apaan ini, batinku. Karena sedikit penasaran, aku mencoba beranikan diriku untuk mendekati kamar mandi yang letaknya di pojokan kamar. Tanpa aku pedulikan lagi apa yang akan aku lihat, aku coba beranikan seluruh nyaliku. Ada sedikit rasa ragu saat aku mulai memegang gagang pintu. Suara orang mandi mendadak hilang, digantikan suara wanita yang kembali menangis sendu di dalam sana, dan semerbak wangi melati langsung menyeruak menusuk hidung. Aku yang dari tadi memegang gagang pintu hanya bisa mematung saat ku buka kamar mandi. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Kamar mandi masih seperti malam tadi, semua masih pada tempatnya. Dengan langkah kontai aku kembali ke ranjangku. Aku tidak mungkin ceritakan pengalaman ini pada Andi, karena dengan pengalamannya kemarin saja dia sudah parno. Jika ditambah aku ceritakan, mungkin dia akan meminta untuk pulang. Lebih baik aku tidak ceritakan sama sekali, dan aku memilih tidur. Saat aku kembali mencoba tidur, kembali aroma melati menyeruak memenuhi ruangan ini. Aku mencoba berpura-pura tidak mencium wangi yang tiba-tiba hilang itu. Malam itu, aku habiskan dengan tidur di dalam selimut dan berusaha untuk tidak menanggapi gangguan wanita yang kembali menangis di dalam kamar mandi. Aku pakai headset yang telah lama tidak aku pakai untuk menghindari suara wanita yang menangis sendu di dalam kamar mandi. Gak, semalam gue denger ada yang nangis di kamar mandi, lo denger gak? Andi yang sudah siap-siap akan ke kantor tiba-tiba membuyarkan lamunanku tentang kejadian malam tadi. Cukup aneh bagiku, karena selama ini aku sangat kerasan tinggal di mas ini. Woi, Andi kemudian mengagetkanku karena tidak menanggapi pertanyaannya. Kenapa lo bro? Aku bertanya balik kepada Andi. Ya elah malang lamun, lo malam itu denger cewek nangis gak? Kayaknya dari arah kamar mandi lagi deh. Andi kemudian mengulang pertanyaannya. Aku yang sudah berjanji pada Andi hanya menggelengkan kepala sambil kemudian bersiap-siap untuk pergi bertemu klien. Enggak dik, mungkin lo salah denger aja kali. Aku hanya menimpalnya dengan sangat singkat sambil segera aku pakai sepatu ketsku. Tanpa banyak bicara lagi, aku langsung pergi ke kantor untuk bersiap-siap bertemu klien. Hari ini berjalan tidak seperti biasanya. Aku terus memikirkan kejadian semalam. Ada rasanya aku ingin bertanya ke Mas Nur. Mungkin dia tahu sesuatu tentang wanita atau kamar mes kami. Jadi seperti itu Pak. Mungkin Bapak bisa mempertimbangkan proposal kami. Mas Nur menutup meeting kami dengan klien sore itu. Kamu itu kenapa gak? Kok tumben hari ini gak semangat? Ini kita proyek besar loh. Jangan kamu sia-siain. Lumayan buat karir kamu ke depannya. Mas Nur menggodaku yang dari tadi memang tidak fokus mengikuti meeting dengan klien. Iya mas, maaf. Sepertinya saya kurang enak badan. Aku berusaha berbohong menghindari Mas Nur. Lah, kenapa kamu itu paksain gak? Kan kalau kamu sakit bisa bilang ke saya. Nanti biar saya minta Andi gantiin kamu sementara. Andi juga gak keluar kantor kan dia hari ini? Jelas Mas Nur.
Memang aku dan juga Andi berada di satu grup. Kami berada di bawah pimpinan Mas Nur yang memang lebih senior. Tapi Mas Nur memang selalu mengajak aku jika ada meeting project yang cukup besar. Iya mas, maaf. Hanya itu kata yang keluar dari mulutku. Ada rasa penasaran yang ingin aku tanyakan tentang pertanyaan Mas Nur tempo hari. Apakah ada yang ganjil? Tapi aku tidak bisa bertanya saat ini. Mungkin malam ini aku bisa bertamu ke kamarnya hanya untuk bertanya itu. Tapi apakah harus langsung aku tanyakan sekarang? Andi saja yang lebih dulu diganggu wanita tidak berwujud itu lebih tenang daripada aku yang malah parno sendiri. Selepas meeting dengan klien baru itu, Mas Nur langsung siap-siap untuk pulang. Dia ada janji dengan klien lain, tapi tanpa aku dampingi. Gah, kamu langsung pulang saja ya. Bawa saja mobil kantor. Saya ada meeting lagi dengan klien ini. Kayaknya pulang larut malam. Sambil berlalu, Mas Nur memberikan kunci mobilnya kepadaku. Aku yang dari awal tidak bisa setir mobil akhirnya ya bisa juga setelah Pak Yadi mengajariku akhir-akhir ini. Ya walaupun hanya sekedar keluar masuk komplek, aku bisa melajukan mobil kantor ini. Tapi mas, aku belum pernah bawa mobil ke jalan loh. Aku menimpali Mas Nur dengan ragu. Pakai aja, sama aja kok, mau di jalan manapun juga. Sama-sama jalan kan, ejeknya. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya aku beranikan diri untuk membawa mobil kembali ke kantor. Saat perjalanan menuju kantor, aku melewati kebun sawit yang cukup luas dan sepi. Aku melipir sebentar karena tidak tahan ingin buang air kecil yang telah aku tahan dari tadi. Hei, kamu jangan buang air kecil di situ. Tiba-tiba seorang lelaki tua dengan wajah keriput menegurku yang sedang enak-enaknya buang air kecil di belakang pohon sawit. Bisa kualat kamu? Lanjutnya dengan nada mengancam. Maaf pak, saya tidak sengaja. Aku merasa bersalah. Ya telah buang air kecil di hutan yang cukup luas ini. Entah dari mana datangnya kakek tua itu, karena dari tadi aku tidak berpapasan dengan seorang pun saat melewati hutan ini. Sebaiknya kamu segera pergi dari sini sebelum ada yang membuatmu celaka. Kakek tua itu kembali mengancam dengan sorot matanya yang tajam. Tanpa menunggu dua kali perintah, aku segera pamit dan melajukan mobil kantor ini melewati hutan sawit yang cukup luas ini. Lama aku melajukan mobil ini, seharusnya aku menemui persimpangan dan ambil kiri untuk kembali ke kantor, tapi sampai 1 jam perjalanan aku masih belum menemui persimpangan jalan di depan. Yang aku temui hanya jalanan lurus tanpa ada kehidupan yang aku temui. Aku yang mulai agak panik langsung mengambil HP untuk menghubungi Mas Nur atau Andi. Siapa tahu mereka bisa menjemputku. Namun sialnya, di saat situasi seperti ini, HP-ku ternyata lowbat. Semalaman aku lupa mengecas HP karena aku pakai untuk memutar musik untuk mengusir rasa takutku diganggu wanita yang mungkin menghuni kamar mandi mes kami. Aku terus berjalan, melanjutkan perjalanan menembus hutan ini dengan berharap menemukan 1 atau 2 orang yang meminta bantuan. Kulirik jam tanganku, hari mulai beranjak sore. Jam menunjukkan pukul 6. Langit telah berubah dari gagahnya biru menjadi jingga dan bersiap bermetamorfosis menjadi gelapnya malam. Aku semakin cemas karena belum ada tanda-tanda kehidupan di hutan ini. Sudah cukup lama aku mengendarai mobil ini. Akhirnya aku menemukan sebuah gubuk di pinggir jalan. Gubuk itu berjualan bensin dan beberapa makanan ringan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menepikan kendaraanku hanya untuk sekedar ngopi dan mungkin bertanya jalan pulang ke kota. Assalamualaikum. Aku mencoba memanggil penghuni gubuk yang sedari tadi membelakangiku di dalam sana, tanpa ada jawaban dari penghuni gubuk. Kuliah dia menghampiriku. Tidak asing aku sepertinya pernah melihat kakek tua itu, tapi entah di mana aku coba mengingatkan kakek tua itu. Ah, kakek yang tadi menegurku di hutan sawit. Batinku dalam hati. Benar, saya Waluyo. Orang-orang biasanya memanggil saya Mbah Waluyo. Saya yang menegur kamu tadi sore. Seolah bisa membaca pikiran, Mbah Waluyo mampu menebak dengan tepat. Pasti kamu mau bertanya kemana arah pulang kan? Kamu sedang diganggu penghuni kerajaan siluman. Mata kamu dikaburkan dari dunia manusia.
Kamu belum melalui persimpangan jalan. Kamu masih di tempat yang sama saat tadi bertemu dengan saya. Mbah Waluyo melanjutkan bicaranya sambil memberikan secangkir kopi panas di tangannya. Minum ini. Mungkin kamu lelah, telah masuk ke dimensi yang lain, sambungnya. Aku pun segera mengambil kopi panas dan mulai meminumnya. Terima kasih Mbah. Saya minta maaf ya, saya tidak sopan di daerah sini. Saya sangat menyesal. Timbalku dengan penuh penyesalan. Setelah sekedar beristirahat, akhirnya aku mencoba melanjutkan perjalanan sesuai dengan instruksi Mbah Waluyo. Dan benar saja, 10 menit berlalu. Aku akhirnya menemukan persimpangan jalan di depan sana. Aku ambil kiri sesuai instruksinya. Akhirnya aku menemukan jalan raya yang cukup ramai dengan mobil perkebunan yang lalu lalang. Dan aku mendadak bingung dibuatnya. Saat keluar dari hutan sawit ini, langit kembali gagah dengan warna biru yang terik. Aku mencoba mengucek mata dan kulihat jam tanganku. Masih jam 4 sore, artinya aku baru 10 menit yang lalu dari tempat klien di kota tetangga. Padahal sebelumnya aku telah kesasar hampir 4 jam lamanya. Aku mulai bingung dan mencoba menepi di jalan tidak jauh dari persimpangan jalan itu. Air yang segar segera membasuh mukaku. Air wudhu ini benar-benar segar sekali. Aku teringat belum menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim. Dengan langkah kontai dan sedikit bingung, aku langsung masuk ke dalam masjid dan menunaikan sholat asar. Selepas sholat, aku tidak langsung melanjutkan perjalanan menuju mes dan kantorku. Aku segera berzikir, mengagungkan dan juga mengingat Tuhanku. Mungkin beberapa bulan ini aku telah terlalu jauh meninggalkannya. Tidak terasa beberapa tetes air mata mengalir dari ujung mataku. Aku kemudian terbawa suasana kekhusyukan doaku kali ini. Assalamualaikum. Pundakku tiba-tiba ditepuk oleh seorang kakek yang cukup tua dengan sorban di kepalanya. Waalaikumsalam, timbalku sambil menyalami kakek tua itu. Sepertinya sedang ada masalah ya nak, atau sedang banyak yang dipikirkan. Kembali kakek tua itu melanjutkan bicaranya seolah tahu ada sesuatu yang sedang mengganjal di pikiranku. Tidak kek, saya hanya sedang merenung saja kok. Aku berusaha berbohong menutupi kegelisahanku karena aku tidak mungkin menceritakan pengalamanku akhir-akhir ini kepada orang yang baru aku temui di masjid ini. Untuk namanya saja aku belum tahu siapa. Saya Mustafa. Para santri biasanya memanggil saya Kiai Tapa. Terangnya sambil mengelus-ngelus janggut panjangnya yang mulai memutih. Jika ada masalah, datang saja ke pesantren saya, ini alamatnya. Sambungnya sambil memberikan secari kertas berisi alamat yang aku bisa tebak tidak jauh dari sini. Aku segera mengambil dan juga mengucapkan terima kasih dan bersiap untuk kembali ke kantor. Jika ada waktu mampir saja nak, sekedar bersilaturahmi, sambungnya menutup pembicaraan kami sore itu. Setelah menyalaminya dan juga mengucapkan salam, aku kemudian segera meninggalkan Kiai Tapa dan menuju ke kantor, mengembalikan mobil dan bersiap-siap untuk kembali pulang ke mes. Aku merasa hari ini sangatlah melelahkan. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana pengalaman mereka berdua di Kalimantan nanti? Masih banyak misteri yang belum terpecahkan di masalah ini. Karena siapa perempuan yang menangis di dalam kamar mes itu, dan misteri apa lagi yang akan terungkap? Ya mari kita saksikan di part yang selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga ya teman-teman. Dan juga tentunya dari kelanjutan cerita kali ini, karena cerita di part-part selanjutnya akan semakin menarik untuk kita simak. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.